Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, ada sebuah kisah dari kaum Bani Israel. Dahulu kala ada seorang lelaki yang hidupnya dipenuhi dosa dan suka bermaksiat. Hal ini dikarenakan lingkungan daerah tempat tinggalnya juga banyak orang-orang zalim dan para pendosa. Salah satu keburukan yang dimiliki pria itu adalah suka membunuh. Bahkan dikisahkan dari hadis Nabi bahwa pria itu telah membunuh manusia sebanyak 100 orang. Namun anehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pria itu menjadi penghuni surga. Sahabat YouTube rahimakumullah, suatu hari pria dari kalangan kaum Bani Israel itu pernah mencatat rekor pembunuhan hingga sebanyak 99 nyawa. Sewaktu-waktu hati pria itu terbuka sehingga masih timbul rasa takut terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya kebaikan mulai nampak dari dalam hatinya. Ia seraya merenung dan bertanya-tanya kepada hatinya, apakah hubungannya dengan Allah telah terputus sehingga tidak memungkinkan untuk kembali bertobat kepada Allah? Apakah masih ada harapan? Lalu di mana dia dengan Allah jika dia kembali bertobat? Sulit rasanya bagi pria itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hati yang muncul. Maklum saja, selama hidup dia selalu bergelimpang dalam lautan dosa, kemaksiatan, dan kezaliman. Orang-orang seperti itu tidaklah mempunyai bekal ilmu agama, dan segala urusan keyakinan agama seharusnya dikembalikan kepada ahlinya, yaitu para ulama. Dari sinilah pria pembunuh itu kemudian memberanikan diri pergi mencari orang alim untuk dimintai jawaban atas pertanyaan jiwanya yang selalu muncul. Karena pria itu menyadari bahwa hanya orang berilmu tinggi yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada dirinya. Dalam perjalanannya, pria itu banyak bertanya dan mencari informasi kepada orang-orang yang dijumpai tentang siapa orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Akhirnya ditunjukkanlah pria itu kepada seorang rahib. Perlu diketahui, rahib adalah seorang yang sangat giat beribadah namun miskin ilmu pengetahuannya. Sehingga bisa-bisa saja saat dia memberi fatwa tanpa landasan ilmu yang jelas. Orang-orang seperti ini terkadang bisa menyesatkan banyak orang dikarenakan hanya dikenal sebagai ahli ibadah namun tanpa memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Kemudian pria pembunuh itu mencoba sowan dan berkonsultasi kepada sang rahib. Pria itu bertanya kemudian kepada para rahib yang ahli ibadah, saya ini seorang pendosa dan pernah melakukan pembunuhan hingga 99 jiwa. Apakah bisa diterima taubat saya? Dengan lantangnya sang rahib menjawab, tidak, orang seperti kamu sama sekali tidak diterima taubatnya. Mendengar jawaban sang rahib, harapan pintu tobat serasa tidak tersedia lagi. Rasanya putus harapan pria itu dapat kembali ke jalan Allah yang benar dan lurus. Apakah Allah sekejam itu tidak menerima tobatnya para pelaku dosa-dosa besar? Pria itu lantas merasa tidak puas setelah mendengar jawaban dari sang rahib. Tanpa berpikir panjang, pria itu lantas mengangkat pedangnya dan langsung membunuh si rahib itu. Nafsu amarah yang hampir mereda kini bergejolak lagi hingga membuat tubuh sang rahib tewas mengenaskan. Alhasil, kini korban yang telah berhasil pria itu bunuh akhirnya genap menjadi 100 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Ia lalu pergi bertanya, mendatangi seorang rahib, lalu bertanya kepadanya, masih adakah tobat untukku? Si rahib menjawab, tidak. Ia kemudian membunuh rahib itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hati sang pria masih memiliki harapan besar bertobat kepada Allah. Kemudian dia berusaha mencari seorang ulama yang sangat alim untuk dimintai jawaban atas pertanyaan yang sulit ia pecahkan.
Akhirnya pria itu ditunjukkan kepada seorang ulama yang benar-benar alim dan tahu tentang urusan agama. Kemudian datanglah pria itu ke majelis tempat orang alim. Kedatangan pria pembunuh itu kemudian disambut baik oleh orang alim itu. Orang alim bertanya, "Apa sebenarnya alasanmu datang ke sini?" Si pria menjawab, "Pak, saya ini sudah menghabiskan nyawa 100 orang. Apa masih adakah sebuah jalan taubat untukku?" Orang alim berkata, "Ya, siapa yang menghalangimu untuk bertobat? Pintu Allah itu terbuka lebar untukmu. Berbahagialah. Dengan ampunan Allah dan tobat, saya ingin bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya," kata si pria. "Aku memintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima tobatmu," kata orang alim itu. Kemudian orang alim itu berpesan kepada si pria untuk meninggalkan desa tempat tinggalnya dahulu dan berhijrah ke suatu perkampungan baru. Hal ini dikarenakan lingkungan perkampungannya lama berisi orang-orang buruk, kaum zalim, dan lingkungan yang kurang baik. Orang alim itu kemudian menyuruh si pria untuk pergi ke sebuah perkampungan baru yang terdapat banyak orang-orang beriman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim berkata, "Pergilah ke tempat ini dan itu, karena di sanalah terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke negerimu, karena itu adalah negeri yang buruk." Nasihat dari orang alim itu lantas membuat hati pembunuh itu luluh dan semakin optimis akan terbukanya pintu tobat untuknya. Sesuai petunjuk dan nasihat orang alim, pria pembunuh itu lantas pergi menuju tempat yang dimaksud. Tidak terasa tetesan air mata bercucuran keluar dan menetes dari kedua mata sang pria. Tubuh sang pria berjalan dengan diliputi tangisan-tangisan penyesalan atas segala dosa-dosanya yang selama ini pernah ia lakukan. Pria itu lantas menyusuri jalan menuju perkampungan orang-orang beriman menuju sesuai arahan orang alim. Namun sebelum pria itu sampai di perkampungan orang-orang beriman, tiba-tiba ajal datang menjemput pria itu, lantas meninggal dunia dalam setengah perjalanannya. Pria itu meninggal dunia dalam kondisi keinginan kuat untuk bertobat dan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria itu meninggal dalam perjuangan berhijrah dari kehidupan lama yang buruk menuju kehidupan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa waktu itu malaikat rahmat dan malaikat azab berseru dan berebut pria pembunuh itu. Masing-masing dari kedua belah pihak malaikat ingin mengurus jenazah pria pembunuh yang telah bertobat ini. Malaikat azab lalu berkata, "Pria ini telah menghabisi 100 nyawa." Lalu malaikat rahmat juga unjuk berdebat, ya betul, tapi pria ini sudah bertobat kembali dan datang menghadapkan hati kepada Allah. Untuk menyelesaikan perseruan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang malaikat berwujud manusia. Malaikat ini kemudian menginstruksikan kepada mereka untuk mengukur jarak antara tempat kejoliman dan kerusakan dan tempat orang baik dan soleh. Allah lalu memberi perintah pada tanah yang penduduknya baik untuk mendekat, dan tanah yang penduduknya jolim untuk menjauh. Dari sinilah malaikat azab dan rahmat mengetahui bahwa pria itu lebih dekat satu jengkal ke tempat orang-orang yang soleh. Dari sinilah vonis dikeluarkan bahwa yang berhak mengurus jenazah pria itu adalah malaikat rahmat. Akhirnya dosa-dosa pria pembunuh itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan, sebesar apapun dosa yang diperbuat manusia, pasti diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita mau bertobat sungguh-sungguh, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Wallahu a'lamu bishawab. Sahabat YouTube rahimakumullah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mendapatkan hidayah buat kita semua dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dalam video saya kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.